Halo teman-teman semua, kenalin kami dari kelompok 6 kelas A21.3 yang beranggotakan Aska Gebit, Intan Maharani, Yanua Rohman, Dwi Setiawati, Istari, dan juga Naya Lohak. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai mentorship. Apa aja ya yang bakal kita bahas? Jadi, kita akan membahas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, kriteria, langkah-langkah, dan juga susunan program. Nah, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman juga pasti udah penasaran, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Sebelum masuk ke pengertian mentorship, kita bahas dulu ya mentoring itu apa. Jadi mentoring merupakan hubungan pembelajaran dan konseling antara orang yang berpengalaman yang membagi keahlian profesional dengan orang yang lebih sedikit pengalaman untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan dari bagian yang kurang pengalaman. Selanjutnya adalah mentorship. Nah, mentorship adalah suatu bentuk sosialisasi untuk peran profesional yang merangsang pencapaian kompetensi sains natural menurut Lowenstein and Bradshaw 2001. Selain itu, menurut Rolf Flat 2001, Spencer 1999 yang dikutip dalam Werdati 2007, mentorship merupakan suatu hubungan antara dua orang yang memberikan kesempatan untuk berdiskusi yang menghasilkan refleksi, melakukan kegiatan atau tugas dan pembelajaran untuk keduanya yang didasarkan pada dukungan, kritik membangun, keterbukaan, kepercayaan, penghargaan, dan keinginan untuk belajar dan berbagi. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu manfaat mentoring. Jadi apa aja ya manfaat mentoring? Yang pertama, mentoring dapat meningkatkan profesionalisme seseorang. Yang kedua, mendapatkan masukan dari mentor lain dengan tujuan untuk pengembangan skill dan juga pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karena merasa memiliki dukungan yang kuat. Yang keempat, memiliki skill baru. Dan yang terakhir, membuka jenjang karir yang lebih luas. Nah, dari hubungan pembelajaran antara mentor dan mentee ini akan menghasilkan sebuah pencapaian kompetensi sains yang natural dan manfaat yang kemudian akan berguna bagi kedua belah pihak. Karena mentoring merupakan sebuah proses umpan balik yang terus-menerus dan dinamis antara dua individu untuk membangun hubungan antara individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, informasi, dan dengan fokus pada pengembangan profesional dan pribadi, mentoring dapat menjadi sarana yang di dalamnya terdapat kegiatan pembelajaran. Jadi, mentoring memiliki tujuan untuk memberikan dukungan kepada individu sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara menguatkan dan mengembangkan mekanisme baru yang lebih baik untuk mempertahankan kontrol diri dan mengembalikan keseimbangan yang adaptif sehingga mampu mencari tingkat kemandirian yang lebih tinggi serta mampu mengambil keputusan secara otonom. Mentoring mempunyai unsur penting di dalamnya, yaitu mentor dan juga mentee. Nah, kira-kira mentor itu apa ya? Aku kasih tahu deh. Jadi, mentor itu merupakan seseorang yang bijak, yang mampu berperan sebagai konselor atau pembimbing yang dapat dipercaya untuk melakukan pendampingan kepada mentee untuk melakukan pengembangan karakter atau bakat tertentu. Terus, mentee itu apa ya? Jadi, mentee merupakan peserta, pelajar, atau murid yang mengikuti program mentoring. Seorang mentee yang mengikuti program mentoring harus kooperatif, punya semangat kerja yang tinggi, mampu bekerja dalam tim, dan berani mengambil resiko untuk mencapai target utama dari program mentoring yang diikuti. Selain mentee, seorang mentor juga harus memiliki karakter. Kategori seorang mentor yang baik adalah apabila yang pertama mampu membantu proses transisi dari mentee, yang kedua praktisioner, yang ketiga dapat mengurangi dampak shock, dan yang keempat mampu memfasilitasi peserta didik untuk berkembang di lingkungan yang baru.
Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti memiliki fungsi. Begitu juga dengan mentoring ini. Mentoring memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi remedial atau rehabilitatif, yang kedua fungsi edukatif atau pengembangan, dan yang terakhir ada fungsi preventif atau pencegahan. Nah, kita bahas poin yang pertama yuk, yaitu fungsi remedial atau rehabilitatif. Secara historis, mentoring atau bimbingan lebih memberikan penekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi oleh psikologi klinik dan juga psikis. Nah, peranan remedial ini berfokus pada masalah penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologis yang sedang dihadapi oleh menti, dan juga mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu fungsi edukatif atau pengembangan. Fungsi edukatif atau pengembangan di sini berbeda dengan fungsi remedial, yang dimana fungsi edukatif berfokus pada masalah, yaitu membantu meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam hidup, mengidentifikasi dan memecahkan masalah hidup, membantu meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan, dan yang terakhir adalah untuk keperluan jangka pendek. Mentoring membantu individu menjelaskan nilai-nilai menjadi lebih tegas, mengendalikan kecemasan, meningkatkan keterampilan, komunikasi antar pribadi, memutuskan arah hidup, dan juga mengatasi kesepian dan semacamnya. Lanjut kita ke poin yang terakhir, yaitu fungsi preventif atau pencegahan. Fungsi ini membantu individu agar dapat aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan menggelakkan resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam melakukan mentorship. Yang pertama adalah perkenalan. Di sini, mentor dan juga menti dapat saling mengenal diri, keinginan, dan juga kebutuhan. Saat melakukan perkenalan, perlu menggali dan juga memilih antara mentor dan juga menti sehingga akan menemukan kejelasan arah. Yang terpenting di sini adalah mentor dan menti harus saling menghargai. Yang selanjutnya adalah observasi. Di sini mentor dapat menjelaskan secara langsung atau dalam alat bantu berupa slide video sehingga menti tahu bagaimana pola-pola sistem, cara, antisipasi, hambatan, dan juga solusi untuk mengoptimalkan penguasaan menti. Selanjutnya adalah kolaborasi. Pada tahap ini, sang menti telah menguasai pola sistem kerja, maka menti dapat dilibatkan langsung untuk merasakan dan juga menguasai sistem kerja tersebut. Menti dan mentoring dapat terlibat langsung untuk menunjukkan bahwa transfer ilmu itu berjalan dalam rasa saling menghargai. Selanjutnya adalah supervisi. Dalam tahap ini, sang menti diminta untuk menerapkan apa yang didapat dan dicoba untuk menemukan karakter sistem kerjanya. Pada saat seperti ini, mentor juga berperan sebagai supervisor dengan target memoles kemampuan dan arahan, saran, masukan untuk hasil yang optimal ke depannya terhadap menti. Yang terakhir ada implementasi. Pada tahap ini, menti akan dilepas dalam waktu tertentu dan masih dalam komunikasi antara mentor dan menti, tetapi kualitas dan juga frekuensinya sudah berkurang. Dalam tahap implementasi ini, catatan perkembangan harus dimasukkan dalam buku atau form mentoring dan juga evaluasi diri dari buku atau form tersebut agar dapat diambil manfaat untuk proses mentoring selanjutnya, terutama untuk meningkatkan keefektivitasannya. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai susunan program mentorship. Yang pertama adalah menyampaikan. Dalam hal ini, sebagai seorang pimpinan perlu untuk memastikan bahwa eksekutif senior dalam organisasi terlibat dan menjadi bagian dari komunikasi yang keluar, bahwa mereka
mendukung program, dan juga berpartisipasi dalam program. Mereka melayani sebagai mentor dan memastikan semua orang sudah tahu hal tersebut. Yang kedua, ada menanamkan budaya mentorship. Nah, dalam hal ini menanamkan budaya mentorship pada tiap-tiap diri seorang pekerja sangatlah penting untuk dilakukan. Karena untuk keberlangsungan program yang berkesinambungan tidak bisa hanya dilakukan dengan satu kali, maka hal tersebut dapat berjalan dengan berkelanjutan. Yang terakhir ada evaluasi. Ketika sudah menemukan tujuan, temukan cara untuk mengukur apakah program tersebut membuat kemajuan atau tidak. Tanyakan kepada mentor dan juga mentee yang telah melakukan mentorship tersebut, bagaimana pengalaman mereka, dan juga lihat produktivitas dan peningkatan terukur di area yang ditargetkan oleh program yang sudah dilaksanakan. Nah, itu tadi merupakan hal-hal mengenai mentorship yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada kekurangan dalam penyusunan video ini. Atas perhatian dan juga waktunya kami ucapkan terima kasih. Beli bakwan ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi semuanya.